Dengan Desi. Mbak Desi, silakan Mbak Desi. Mau nanya tentang pola makan kucing itu, ini bagusnya itu dikasih makan jenisnya kayak gimana ya? Soalnya sekarang saya punya kucing, tapi dia nggak mau makan yang makanan keringnya itu. Jadi dia umurnya sekitar 6 bulan. Karena dia makannya cuma makan campuran nasi sama ikan, kalau nggak yang makanan kaleng, tapi yang basahnya. Tapi yang keringnya dia nggak mau. Gimana ngakalinnya biar dia mau gitu? Pola makannya yang bagus sih kayak gitu. Ada lagi Pak? Sudah? Baik, terima kasih. Silakan Pak. Jadi begini, berdasarkan rasa appetite ya, jadi rasa kucing mau makan itu nomor satu memang istilahnya itu fresh food. Fresh food itu contohnya ibu beli ikan cuek di godok direbus diberikan, dia pasti suka karena fresh. Mbak berikan kalengan juga pasti suka karena dia fresh. Nah, kalau dry food ini memang agak sulit. Tapi kita ada caranya. Dry food itu bisa kita hancurkan, kita tumbuk, kita berikan air hangat sedikit, terus kemudian kita cari alat seperti suntikan squid itu kita masukkan. Itu juga melatih dia. Atau kalau enggak, ini namanya hewan ya, jadi kita tipu, di atasnya dry food itu kita beri ikan, pet food. Masih nggak mau ya? Oke. Kalau memang ya itu ada yang jenis-jenis tertentu. Kalau memang wet food, memang coba dengan cara yang dry food tadi dihancurin sama diberikan air hangat. Kalau udah dihancurin juga dicampurin gitu? Enggak, dia enggak mau juga. Enggak mau. Kalau gitu ya dia memang jenis yang harus kita kasih maunya adalah itu. Jadi memang dibelikan yang bad food terus memang ya. Tetapi kita harus membiasakan. Sebetulnya kucing itu makhluk atau hewan yang tidak mempunyai dibandingkan sama manusia ya, tidak bisa milih. Jadi dia lama-lama dia akan makan juga. Cuma mungkin nafsu makannya tidak sebanyak merek A, dia ganti merek B. Tapi pengalaman saya, dia kembali akan makan. Atau bisa diberikan seperti tadi. Coba susu juga. Susu yang low lactose milk. Jadi kita ada berbagai macam pilihan. Ini tidak bisa, coba ini tidak bisa, tidak bisa. Kalau susu yang ada rasanya kayak susu manusia tapi jadi gini Mbak, kalau punya bayi pada manusia itu kalau alergi biasanya dokternya menyarankan susu soya bean, kedelai. Tetapi kalau hewan dikasih susu kedelai ini tak mau karena baunya itu bau tanaman. Kita beri yang LLM, low lactose milk, atau yang free lactose. Jadi mereknya kalau yang bagus ya Bebelac, tapi kalau yang mau nyari murah mungkin SGM. Nah, dengan diberikan itu ya sambil dicoba apakah ya sekarang kalau dry foodnya mereknya A, cobalah ganti merek B karena yang di pasar itu mungkin ada 10 merek. Kalau kesulitan karena belinya kemasan besar, coba tanya ada enggak kemasan kecilnya. Sambil dicoba dipaksa, jadi dihancurin itu coba disuapin. Jadi taste-nya itu dia bukan makhluk yang berpikir, dia lapar dia makan. Cuma memang milih itu memang agak sulit. Itu tantangan tersendiri. Pola makan yang terlalu sering itu bagus nggak sih? Soalnya kucing itu bisa sampai 5 kali makan ya. Kalau di tempat kami kan menerima penitipan, kami biasakan itu 2 kali. Bayangkan kalau kami ini sampai 5 kali kan nggak kerja, cuma ngasih makan aja. Sampai 5 kali nggak kerja. Makannya dikit-dikit gitu jadi. Nah itu umur masih kecil ya kucingnya. Sekitar 6 bulan. Iya karena ini seperti. Tapi gede banget ya. Iya. Seperti betul itu sudah pubertas, tapi masih seperti anak kecil, jadi pengen main gitu. Iya, praktik banget ya. Ya, jadi tidak. Anda sekarang kalau punya baby kan ada yang gampang makannya, ada yang seperti anak-anak di sini ada yang susah dan sebagainya. Jadi memang itu tantangan tersendiri.
Kalau kurang jelas nanti hubungi ada blognya atau website nanti bicarakan, bisa saya bantu. Ajak ngobrol gimana? Anak kucing biasanya kita beri makan lebih sering ya Bu. Jadi seperti pola makan baby kan lebih sering, nanti jam 10 kita kasih. Kalau bayi manusia ya, jam 10 kita kasih snack, jam 12 nanti jam 3 gitu kan. Anak hewan juga begitu. Kecil mereka makannya lebih sering, tapi begitu dewasa kita bisa cuma 2 kali aja, nggak bisa sampai 5 kali. Oke, Ibu ya. Ya baik, terima kasih. Ya, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung talkshow kita bersama Indonesia Peduli Kucing. Tapi sebelumnya mungkin Ibu dari rekan-rekan dari Indonesia Peduli Kucing ada hadirin di sini yang tertarik untuk bergabung. Bagaimana caranya? Pengen tahu lebih banyak tentang Indonesia Peduli Kucing? Ada caranya seperti apa? Ibu-ibu kami dari Indonesia Peduli Kucing, kami ada beralamat ya dalam tanda kutip, yaitu di Facebook ya Bu. Kalau misalnya Ibu punya akun Facebook, mungkin putra-putri Ibu yang sudah cukup umur punya akun Facebook, bisa masuk di Indonesia Peduli Kucing atau IPK. Dan kami ini komunitasnya secara nasional ya, tidak terbatas Jakarta saja, jadi dari daerah-daerah juga. Dan kita biasa melakukan sharing tentang selain dengan dokter hewan, juga dengan kami juga bekerja sama dengan shelter ya, yaitu shelter itu rumah yang bagaimana? Penampungan mungkin. Oke, jadi shelter menurut Mbak Mentari di sini ya, itu semacam rumah penampungan ya untuk hewan-hewan yang terlantar atau yang diketemukan di jalan yang dalam keadaan sakit parah. Dan kita juga mengelola pendanaan untuk sumbangan makanan dan obat-obatan kepada shelter-shelter itu. Kemudian IPK juga berinisiatif kepada pemelihara hewan yang pendanaannya kurang mampu, untuk kalau hewannya sakit berat bisa disalurkan kepada dokter-dokter hewan yang punya ada sisi amalnya juga, jadi tidak menetapkan tarif seperti umumnya. Oke, baik, ini semoga usaha yang sudah dilakukan ini bisa terus berlanjut Ibu ya. Baik, ya terima kasih ya Dr. Pri, juga ibu-ibu rekan-rekan dari Indonesia Peduli Kucing. Dan demikian hadirin ibu-ibu bapak talkshow kita di sore hari ini, yang pasti semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih.